Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Falatekan dan rekan saya Saudara Wisma. Kami berdua dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Internasional akan menjelaskan mengenai materi tentang penyelesaian damai, kemudian negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang penyelesaian damai. Apa sih penyelesaian damai itu? Nah, penyelesaian secara damai merupakan suatu proses penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik tanpa terjadinya atau tanpa adanya kekerasan, melainkan dengan cara diplomasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam konteks internasional, pendekatan ini sangat penting untuk apa? Untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama terkhususnya di kawasan-kawasan wilayah Timur Tengah yang memang rentan sekali terjadinya konflik antar negara. Kemudian tujuan adanya penyelesaian secara damai itu apa? Tujuannya adalah di antara lain itu menghindari peperangan, kemudian menciptakan stabilitas politik dan keamanan, kemudian menjaga hubungan internasional dan mewujudkan perdamaian jangka panjang. Kemudian negosiasi, yang kedua adalah negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk apa? Untuk menciptakan suatu kesepakatan bersama. Nah, prinsip negosiasi berdasarkan analisis penelitian internasional bahwa dikatakan negosiasi itu akan berhasil ketika memenuhi beberapa faktor. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kepercayaan. Negosiasi hanya bisa didapatkan ketika kedua belah pihak yang bersengketa ini saling percaya satu sama lain. Kemudian yang kedua adanya kepentingan kerjasama. Nah, ketika kedua belah pihak ini sadar bahwa kepentingan atau kerjasama itu lebih menguntungkan daripada terjadinya konflik, maka kedua belah pihak yang bersengketa ini akan memutuskan untuk langsung untuk diplomasi. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga itu adanya non-kekerasan, pendekatan non-kekerasan. Artinya apa? Kedua belah pihak ini lebih memilih untuk diplomasi daripada mengadu kekuatan militer negara-negara mereka. Dan yang terakhir faktornya adalah komunikasi yang efektif. Dengan dialog yang terbuka dan transparan, maka akan sangat mudah didapatkan suatu negosiasi dengan kesepakatan yang saling menguntungkan begitu antara kedua belah pihak. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma. Saya dari kelompok 10 bersama Sam'ani Falatekan ingin membahas masalah arbitrase dan mediasi dan juga masalah Mahkamah Internasional atau Mahkamah Internasional. Yang pertama kita akan membahas masalah bisnis Islam di Arab Saudi. Dalam jurnal Kingston Universitas, arbitrase juga bisa disebut dengan hakim swasta yang memiliki proses yang cepat, penanganan yang ahli, dan hasil yang mengikat. Jadi tidak perlu menunggu lama untuk melakukan peradilan negara di Arab Saudi. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi juga bisa disebut dengan cara menyelesaikan masalah dengan cara damai. Di Arab Saudi, sebelum kita melakukan arbitrase, kita dianjurkan terlebih dahulu untuk melakukan mediasi. Jika hasil mediasi tersebut kedua belah pihak melakukan perjanjian perdamaian yang tertulis, maka kekuatan perjanjian perdamaian tersebut sama seperti peradilan
seperti keputusan hakim, jadi tidak bisa dianggap main-main. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah masalah Mahkamah Internasional atau juga disebut dengan ICJ. Seperti yang terkaji di Universitas Islam Madinah, ICJ juga bisa disebut dengan wasit dunia. Tetapi ICJ tidak bisa menjadi polisi dunia. ICJ tidak bisa melakukan peradilan sebelum kedua negara tersebut tersebut menyetujui peradilan tersebut. Maka peradilan tersebut tidak bisa dilaksanakan jika salah satu dari negara tersebut tidak menyetujui adanya peradilan ICJ tersebut. ICJ hanya melakukan peradilan untuk masalah antar negara, tidak untuk melakukan peradilan antar bisnis dan juga antar individu. Tugas ICJ itu ada dua. Yang pertama adalah hakim ICJ memutuskan perkara benar dan yang salah. Yang kedua adalah masalah penasehat. ICJ bisa memberikan nasihat hukum untuk PBB dan juga organisasi yang lain. Dengan adanya mediasi dan juga arbitrase, maka investor luar tidak perlu ragu atau tidak perlu khawatir untuk menaruh dana di Arab Saudi. Dan dengan mendukung adanya ICJ atau mendukung ICJ, Arab Saudi jadi negara maju yang mendukung hak-hak negara Islam lewat hukum internasional yang beradab. Sekian pembahasan kelompok ke-10. Saya izin sekian saja. Ya, cukup sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.